Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani fi kitab Khasaisil Ummah Muhammadiyah ila an qala Al-thaminan kaunul Masiha Isa min afradi hadhil ummah. Inna min afradi hadhil ummati nabiyan aziman min ulil azmi wa huwal Masihu Isa alaihi salam. Fa innahu hina yanzilu yakunu min hadhil ummati ittifaqan ma'a baqaihi ala nubuwatihi. Bal dhahaba jam'un minal ulama'i ila annahu sahabi lijtima'ihi bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayyun mu'minan bihi wa musaddiqan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan daripada pembacaan kitab Khasaisil Ummah Muhammadiyah yang membahas tentang keutamaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang minggu kemarin Allah telah memuji bahwasannya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita semua dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baiknya umat. Kenapa bisa menjadi yang terbaik? Karena Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki menjelaskan kepada kita bahwasannya di antara individu dari umat ini ada seorang nabi yang begitu agung, nabi yang dimuliakan. Jumlah para nabi ada 124.000 nabi. Di antara mereka ada yang dijadikan rasul, nabi rasul juga dipilih. Di antaranya ada 313, ada bilang 314. Dan di antara 300-an itu yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 25. Dan dipilih daripada 25 tersebut adalah ada golongan ulil azmi, nabi-nabi yang menjalani ujian yang sangat luar biasa. Dan terpilih jumlahnya hanya 5. Jadi dari 124.000 dipilih 313, dipilih lagi 25, dipilih lagi jadi 5. Dan di antara mereka ulul azmi itu diantaranya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Allah Ibrahim, lalu Nabi Allah Musa, lalu Nabi Allah Nuh, dan yang terakhir ini dia seorang nabi yang agung, yang diagungkan oleh kaum Nasrani, yaitu Nabi Allah Isa bin Maryam. Ini Nabi Allah Isa, katanya ketika beliau turun langsung otomatis menjadi termasuk golongan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mufakat. Semua disepakati. Dan yang luar biasanya, otomatis beliau menjadi umat Nabi Muhammad, tapi kenabiannya tetap, kerasulannya tetap. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasannya ini Nabi Allah Isa adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi, juga termasuk sebagai sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau termasuk syarat menjadi seorang sahabat Nabi. Pertama, orang itu harus hidup. Yang kedua, dia harus beriman dengan Nabi Muhammad. Yang ketiga, dia membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa bertemu dengan Rasulullah sewaktu Isra Mi'raj. Tapi yang jadi pertanyaan, tadi Abu Ya bilang katanya apa? Yahina yanzil. Ketika turun Nabi Isa langsung jadi umat Nabi Muhammad. Emang dari mana Nabi Isa turun? Dari loteng? Dari mana? Dari atas. Ternyata ini sebabnya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah membantah daripada yaitu pendapatnya orang-orang Nasrani yang dibilang Isa al-Masih, yang disebut dengan Yesus Kristus, itu katanya adalah anak Tuhan yang rela dibunuh, disalib untuk
yaitu agar orang-orang manusia diampuni dosanya katanya. Ini dia bilang dibunuh, disalib. Sesungguhnya tidak. Al-Quran telah jelas di dalam surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dari ayat 157 sampai 158. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dan ucapan mereka, kami telah membunuh Nabi Allah Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Maka Allah bantah, enggak dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah Nabi Isa itu dibunuh, tidaklah Nabi Isa itu disalib, kecuali orang tersebut yang diserupakan dengan Nabi Allah Isa. Emang ceritanya gimana Ustadz? Jadi dulu ada kaum Hawariyin, para pengikut Nabi Isa. Di antara mereka ada yang khianat, namanya Yudas bin Karyot. Ini Yudas bin Karyot menunjukkan tempat persembuhannya Nabi Isa. Lalu ketika sudah dikurung ini tempat tersebut, ini Yudas masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam, bingung, aneh. Kenapa? Nabi Isa hilang, nggak ada. Dan hukumannya apa? Allah serupakan wajahnya Yudas seperti Nabi Allah Isa. Akhirnya pasukan yang di luar nggak tunggu lama, langsung gerebek ke dalam. Didapetin siapa? Ini dia Isa. Tangkap. Saya bukan Isa. Tangkap sudah. Langsung disalib dan dibunuh. Tapi yang jadi pertanyaan, orang-orang yang nangkap aja bingung. Kenapa bingung? Tadi kan Yudas masuk ke dalam. Terus yang kita tangkap siapa? Isa. Lah kalau itu misalnya Isa, Yudas kemana ya? Tapi kalau misalnya itu Yudas, lalu Isa kemana ya? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bilang di dalam Al-Quran, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Jadi orang itu berselisih pendapat tentang pembunuhan Nabi Isa itu dalam keadaan ragu. Malahum bihi min ilmin illa tiba'adhan. Tidaklah mereka itu tahu siapa yang dibunuh kecuali prasangka aja. Wa ma qataluhu yakina. Jadi mereka ngebunuh Nabi Isa, mensalib Nabi Isa bukan dalam keadaan yakin. Lalu Nabi Isa kemana? Bal rafa'allahu ilaih. Tapi Allah angkat Nabi Isa ke langit, diselamatkan oleh Allah. Nanti di hari kiamat, mau dekat-dekat hari kiamat, Nabi Isa turun. Turunnya di mana? Tempatnya di mana? Lalu kapan turunnya? Dan tugasnya Nabi Isa apa? Nah, insya Allah nanti kita teruskan lagi minggu depan tentang Nabi Allah Isa yang menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Kami minta kepada penceramah agar bisa